Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Pembahasan kita pada pertemuan ini terkait dengan jenis-jenis penelitian kualitatif. Di penelitian sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu dapat dimaknai satu jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif itu merupakan prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, baik itu terkait historinya, perilakunya, atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial di mana manusia itu berada. Kemudian dengan menggunakan penelitian kualitatif, kita dapat menemukan dan bahkan memahami hal-hal apa saja yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala fenomena tersebut sulit untuk dipahami. Paling tidak ada 4 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama etnografi, deskriptif, studi pustaka, dan studi kasus. Apa itu etnografi? Etnografi itu merupakan gambaran sebuah masyarakat terkait dengan etnis. Jadi masyarakat yang tinggal di Pulau Sumatera dengan masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa pasti memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Jadi ketika kita menggunakan penelitian kualitatif jenisnya etnografi, kita akan meneliti terkait kebudayaan, kebiasaan, keyakinan, dan perilaku suatu masyarakat yang berdasarkan atas informasi yang telah kita kumpulkan melalui penelitian lapangan. Jenis penelitian etnografi ini sebenarnya jenis penelitian yang paling tua dalam penelitian sosial. Namun walaupun jenis penelitian ini paling tua, ternyata jenis penelitian ini masih tetap populer sampai dengan saat ini. Ada disebut dengan etnografi realistis, ada juga etnografi terkait dengan kritis. Kalau etnografi realistis terkait etnis yang memang terjadi, terkait dengan fakta dan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada disebut dengan deskriptif. Deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan. Jadi peneliti itu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah yang ditemui oleh peneliti. Biasanya penelitian deskriptif itu mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya itu menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tapi penelitian deskriptif ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan penelitian yang sifatnya mengapa. Kalau pertanyaan apa bisa dijawab, di mana itu juga bisa dijawab, kapan, bagaimana proses terjadinya itu bisa dijawab, bisa dideskripsikan. Tapi kalau pertanyaan mengapa itu tidak bisa dijawab melalui jenis penelitian deskriptif ini. Baru selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif
terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik itu individu atau sekelompok orang, atau bisa saja kasusnya itu pada sebuah lembaga, atau kasusnya itu pada sebuah organisasi. Nah, peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa yang terjadi baik di individu, kelompok, atau organisasi yang ada. Kemudian ada yang disebut studi pustaka. Nah, sebenarnya studi pustaka ini mahasiswa-mahasiswa yang rajin baca buku. Nah, ini biasanya senang nih penelitian menggunakan studi pustaka, karena memang penelitiannya itu tidak perlu tidak ada range waktunya. Kemudian penelitiannya itu tidak ditentukan harus berapa populasinya. Penelitiannya tidak harus ditentukan berapa sampelnya, karena memang penelitian ini cukup duduk di perpustakaan, baca buku, kemudian baca-baca jurnal, kemudian kaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Nah, studi pustaka ini jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, catatan, tadi yang saya sampaikan, bisa saja jurnal dan referensi-referensi lainnya. Hasil penelitian sebelumnya juga bisa digunakan, atau biasanya kita mengenal dengan literatur review. Jadi ketika kita meliteratur review, kita akan mendapatkan jawaban dan landasan teori tentang masalah yang akan kita angkat. Biasanya studi pustaka ini sumber datanya diperoleh ada dua. Ada disebut sumber data primer, ada juga sumber data sekunder. Kalau sumber data primer itu sumber data yang wajib. Misal mahasiswa meneliti tentang pendidikan karakter pada anak dalam perspektif Imam Al-Ghazali misal. Nah, sumber data primernya kita harus merujuk langsung buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kalau sumber data sekunder itu sumber data pendukungnya. Misal ada beberapa penulis, ada beberapa peneliti yang meneliti terkait Imam Al-Ghazali. Nah, itu disebut dengan sumber data sekunder. Nah, dalam penelitian pustaka ini diperlukan peneliti-peneliti yang ahli dan mahir dalam menganalisis setiap temuan-temuannya dalam pembacaannya di perpustakaan, di buku-buku dan lain sebagainya. Nah, ini pertemuan kita. Terima kasih.